Darurat penegakan hukum ini terjadi karena apa? Yang ada itu bukan mafia peradilan, tapi mafia hukum. Mafia hukum yang mencoba mempermainkan penerapan hukum menjadi tidak jelas. Terlebih saat ini bahwa mulai terlihat bahwa penegakan hukum sudah menjadi tidak steril. Orang mencuri karena dia lapar. Berbeda dengan orang korupsi walaupun gajinya sudah besar. Itu sangat berbeda sekali. Sehingga hukumannya harus tidak bisa disamakan. Tapi sayangnya penegakan hukum saat ini menjadi tidak ada kepastian. Masing-masing aparat penegak hukum dapat menafsirkan peraturan sesuai dengan kehendaknya. Penguasa-penguasa baik bisa di pusat bisa di daerah dengan mudahnya melakukan intervensi-intervensi ke penegakan hukum. Selamat siang. Video saya yang sebelum ini saya menegaskan bahwa saat ini yang ada itu adalah darurat penegakan hukum. Darurat penegakan hukum ini terjadi karena apa? Yang ada itu bukan mafia peradilan, tapi mafia hukum. Hukum yang tujuannya untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman, ketertiban, kepastian dan menyelesaikan persengketaan, dan kemudian hukum itu diimplementasikan dalam wujud penegakan, telah gagal mencapai tujuannya. Saya selalu membedakan antara peraturan hukum dan hukum sebagai tata nilai. Hukum sebagai tata nilai itu adalah hukum dalam pengertian norma yang hidup berdampingan bersama-sama dengan norma-norma yang lain di dalam masyarakat, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan. Norma agama berbicara tentang kehidupan nanti setelah kita mati. Norma kesusilaan dan kesopanan kurang mempunyai sanksi yang menakutkan, sehingga norma hukum melengkapi norma kesusilaan dan kesopanan. Hukum ini kemudian diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan. Disinilah saya katakan bahwa peraturan hukum itu sebenarnya ada simbol dari perwujudan kebijakan publik. Karena peraturan itu disusun oleh sekelompok orang. Kalau dulu kelompoknya masih kecil, mungkin suara dari masyarakat yang jumlahnya kecil bisa tertampung. Makin besar bahkan makin kompleks persoalannya, sehingga di dalam penyusunan kebijakan publik timbullah suatu proses tawar-menawar kepentingan. Saya masih teringat oleh dosen saya, almarhum Profesor Cipto. Beliau mengatakan bahwa penegakan hukum tersebut sebenarnya dimulai sejak peraturan hukum itu dibuat. Ya. Banyak sekali contoh kalau kita ingin melihat tentang hukum yang dibuat kemudian dibatalkan dan sebagainya. Saat ini yang sedang ramai adalah wacana untuk mengembalikan pilkada dipilih oleh anggota DPR, bukan langsung. Ya, ini kan kembali lagi, ini kepentingan. Nanti jadinya seperti apa? Karena wacana ini pernah dimunculkan di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, kemudian dihentikan. Nah, saat ini nanti kita akan lihat. Dengan demikian semakin jelas jika kita hanya menegakkan peraturan saja dalam mengupayakan keadilan, kesejahteraan dan keamanan dan kepastian hukum, rasanya akan susah untuk mewujudkan yang namanya keadilan, ketertiban dan keamanan untuk masyarakat. Sekedar ilustrasi di dalam pertandingan sepak bola. Dulu seringkali terjadi keributan di pertandingan sepak bola karena masalah wasit dianggap membela salah satu pihak. Misalnya contoh offside atau gol. Yang satu mengatakan sudah gol atau tidak. Tetapi kemudian dipakailah namanya aplikasi untuk melihat apakah bola itu sudah melewati garis atau belum. Nah, setelah itu yang terjadi keributan itu mulai berkurang. Tetapi hal semacam ini tidak bisa dipakai di dalam proses penegakan hukum dengan menggunakan aplikasi atau mesin atau AI gitu ya,
untuk menghakimi seseorang. Karena kenapa? Di situ tidak ada yang namanya nurani. Tidak ada ketersinggungan dengan norma-norma yang lain. Penegakan hukum selalu mencakup tentang norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Dengan melibatkan norma-norma itu tidak berarti tidak ada kepastian hukum. Jadi dengan demikian sekali lagi bahwa penegakan hukum, terutama kasus-kasus pidana, itu adalah mencari kebenaran material. Kebenaran yang sesungguhnya, apa yang terjadi. Misalnya orang mencuri karena dia lapar. Berbeda dengan orang korupsi, walaupun gajinya sudah besar. Itu sangat berbeda sekali. Sehingga hukumannya harus tidak bisa disamakan. Tapi sayangnya penegakan hukum saat ini menjadi tidak ada kepastian. Masing-masing aparat penegak hukum dapat menafsirkan peraturan sesuai dengan kehendaknya. Ya, sehingga saat ini terjadi banyak penyimpangan. Walaupun peraturannya sudah disusun, tapi banyak terjadi penyimpangan. Karena penafsirannya berbeda-beda, tidak ada kepastian. Hukum seringkali dipermainkan untuk mewujudkan atau menggulkan kepentingan-kepentingan tertentu. Ya, sehingga terjadilah beberapa pelanggaran-pelanggaran. Itulah yang saya katakan semestinya yang terjadi adalah mafia hukum yang mencoba mempermainkan penerapan hukum menjadi tidak jelas. Terlebih saat ini bahwa mulai terlihat bahwa penegakan hukum sudah menjadi tidak steril. Penguasa, saya katakan penguasa itu bukan berarti penguasa di pusat. Penguasa-penguasa baik bisa di pusat, bisa di daerah, dengan mudahnya melakukan intervensi-intervensi kepenegakan hukum. Sehingga kepastian hukum menjadi susah ditemukan. Dan kemudian disinilah yang saya katakan bahwa kita gagal melakukan penegakan hukum sebagai sebuah tata nilai untuk hidup bersama-sama dalam masyarakat. Sehingga seringkali muncul berita-berita tentang penegakan hukum yang kita pandang aneh yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Misalnya satu kasus, contoh kasus penganiayaan dokter koas oleh sopir dari orang tua sesama rekan dokter. Hanya gara-gara jadwal libur maka timbul penganiayaan. Lalu kemudian kasus itu menjadi viral, langsung ditangani. Bahkan saat ini pelaku sudah ditahan. Bahkan mulai berkembang penelusuran harta kekayaan dari orang tua dari majikan pelaku. Tetapi di sisi lain ada yang namanya penganiayaan anak pengusaha roti kepada karyawan. Sejak bulan Oktober tidak ada diproses. Kemudian setelah viral, dari pihak kepolisian mengatakan sedang masuk tahap penyidikan. Persoalannya adalah ini 2 bulan. Itu kasus sederhana, sama dengan penganiayaan koas, dokter koas. Nah, saat ini sudah ditangani setelah viral. Sehingga membutuhkan yang namanya perlawanan dari masyarakat. Supaya viral dulu. Proses berlanjut kemudian sampai DPR turun tangan. Kemudian ada satu berita bahwa dulunya ditangani oleh pengacara yang mengaku ditunjuk oleh Polda. Ini kembali proses-proses penegakan hukum semacam ini yang kemudian menjadi problem dari kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini. Inilah yang saya katakan sebagai darurat penegakan hukum dan darurat mafia hukum.